operasi mata seperti apa sih? Bisa ceritain dulu. Apa? Habis operasi mata juga seperti apa? Oh iya, ini apa namanya, kornea mata. Saya kan minus silinder plus. Jadi kalau mau tindakan tuh harus apa namanya, itu apa namanya, katarak ya. Ini sebelum itu saya bisa lakukan itu dan sekarang saya terbebas dari kacamata. Jadi sekarang itu ada teknologi canggih laser mata, terus ini saya menjadi terbebas dari itu. Nggak sakit lagi, cuma 15 menit saya bisa terus ngeliatnya kok terang banget. Yanti juga baru-baru bikin itu langsung. Ini faktor utamanya apa sih? Faktor utamanya adalah kita tuh kerepotan sebenarnya kacamata tuh harus kalau ngeliat jauh kita harus pakai minus, karena saya nggak bisa pakai progresif kan. Udah gitu kalau mesti ada. Jadi kacamata plus saya itu samping tempat tidur, kamar mandi, di meja makan, terus di teras depan. Jadi di semuanya, di WC semuanya semua ada. Nah, karena pakai kacamata jadi ribet jadi Ya, terus sebenarnya itu adalah kewajaran yang memang menua kan begitu ya. Menua itu menjadi banyak gitu yang dibawa itu menjadi ada ini, ada itu dan lain-lain tuh sama kayak di tempat tidur mesti ada minyak kayu putih, gitu-gitulah ya. Itu wajar gitu umur segitu. Tapi ternyata ada hal yang memudahkan kita. Jadi kenapa enggak dan kita happy banget gitu. Untuk yang seumur-umur saya barusan ngomong syuting di situ dan semuanya pengen juga karena juga umur-umurnya kan udah sama. Kira-kira minus sampai berapa sih Mbak kemarin? Saya minusnya itu 1,5, silindernya juga, cuman plusnya 2. Yanti lebih banyak. Berarti ada efek ininya nggak sih, efek sampingnya Kak dari itu? Terang Bu, gini terang saya bilang ini terang kayak apa? Memang kayak kalau kita itu melihatnya memang warnanya kayak worm itu memang kita menua cenderung kuning. Nah, tapi Kakak sendiri menjaga rahasia kesehatannya apa sih selain itu? Pilates, enggak, saya memang selalu stretching setiap pagi sebelum keluar kamar. Jadi stretching dilakukan buat apa ya? Kayak peregangan, kayak banyak sekarang di Instagram dan lain-lain tai chi-nya Chinese itu. Nah, itu memang betul-betul kayak stretching. Dia bilangnya tai chi, tapi sebenarnya itu stretching. Terus udah gitu saya juga melakukan pilates. kondisinya Mbak Yuni sekarang seperti apa sih setelah melakukan operasi tersebut? Terang dong, kan aku nggak pakai kacamata. Jadi kalau dulu kan, handphone pakai ini terus udah gitu. Jadi kalau udah dandan ya kan jeplak sini, banyak banget ya. Udah ini apa namanya? Ini terang tapi ininya juga masih ada bekasnya apa segala macam, mesti tambel dan lain-lain gitu. Sekarang udah enggak. Tantangan ada nggak sih Mas? Pantang menyerah Bu. Tantangan dari operasi mata itu? Nggak ada sih, nggak sejauh ini nggak ada. Cuman pas selesai pelaksanaan itu 15 menit, saya 3 hari nggak boleh kena air. Itu jadi pakai kacamata berenang mandinya. Melakukan operasi RLE ini seperti apa? Flex. Flex itu iya. Jadi kayak vokal. Jadi kayak kacamata progresif tapi ada di mata. Sekarang apa sih menjaga kesehatan mata sendiri seperti apa sih? Ada vitaminnya, tapi sekarang itu kan masih adaptasi ya karena baru banget saya melakukan ini. Jadi nggak boleh membanding-bandingkan kanan dan kiri, nanti lama-lama akan terbiasa. Karena ada dari habis burem terus dengan kacamata dan lain-lain baca gitu. Pertama kita cek oh iya ya jauh udah gitu, udah. Lihat kompas udah, oke, ya udahlah. Silinder sendiri ada nggak? Silinder ada, justru kita kalau jalan, kalau misalnya ke bandara gitu kita lihat petunjuk itu kabur itu bikin salah satunya nggak pede itu artinya apa? Biasanya bisa satu jadi aduh mesti kacamata minus, mesti kacamata plus gitu lah. Berarti sekarang tampil lebih pede kan? Lebih pede itu dalam artian ya gitu. Akhirnya saya bisa lebih mudah melihat prompter mungkin nggak kayak dulu harus gedein ya fontnya gitu, sekarang nggak. Kena sinar matahari ada? Nah itu masih agak gitu. Nah saya masih agak keganggu dengan sinar matahari yang terlalu terik. Saya mesti pakai kacamata untuk biar nggak ngelapisin, biar nggak terlalu kaget karena masih ada kegagetan itu. Gitu. Jadi pakai kacamata. Muda selain olahraga sendiri apa sih? Itu pertanyaan yang saya nggak pernah bisa jawab Mbak, karena memang saya begini ya mungkin kelihatan muda sih tapi uban saya kan banyak juga ya.
Tapi itu pun juga saya ngakalinya saya chat. Jadi saya itu menua yang normal, maksudnya dengan kondisi-kondisi mas uban, juga ada wrinkle, juga ada ya mulailah ya pinggang-pinggang apa segala macam. Tapi saya nggak menyerah gitu aja. Saya olahraga, saya melakukan kegiatan yang menyenangkan hati saya gitu loh. Saya itu sedemikian lah. Kalau masih anak-anak saya kan masih sekolah, saya pengen melihat anak-anak saya sampai mantu gitu. Jadi saya harus menjaga kesehatan saya harus apa ya, kita memuliakan diri kita sendiri gitu loh. Kita harus perhatikan diri kita sendiri. Kalau enggak kita siapa lagi gitu loh. Tapi pasti ada perawatan tersendiri. Enggak. Saya itu paling males ke salon. Orang ngecatnya aja di rumah, di bawah pohon ngecatnya. Ya kan, cuci rambutnya gitu ya gitu. Semua serba kayak minim. Cuman kadang-kadang kayak misalnya netizen, wah itu pasti ini. Kalau bisa mastiin ya hidup kita gitu. Padahal saya semuanya serba, maksudnya natural gitu. Artinya saya ngecat rambut memang saya lakukan di rumah. Kalau kuku memang harus keluar rumah, tapi kadang-kadang juga di rumah juga. Kadang-kadang saya kalau pas nganterin Selo ke Jogja di mall ada ya saya seadanya aja gitu. Jadi nggak ada yang spesifik. Kalau untuk makanan sendiri kan? Makanan pagi saya jaga. Pagi memang itu aja. Jadi bangun pagi, spiritual time, terus udah gitu exercise di kamar, udah gitu buka jendela, baru saya sapa tanaman saya, nyiram tanaman yang banyak itu. Terus habis nyiram tanaman saya bersihin kandang burung segala macam. Habis itu baru ini saya breakfastnya itu telur dulu 3/4 mateng, terus udah gitu pepaya, terus udah gitu baru kopi. Mbak Yuni sekarang masih sering pakai kacamata juga nggak sih? Untuk yang untuk silau-silau gini sebenarnya ini gini kan, makanya saya lihat ke bawah terus. Jadi kalau gini saya pasti akan sakit gitu loh. Jadi kalau misalnya melihat saya masih pakai kacamata hitam, itu saya masih melindungi kacamata karena saya biasanya cuek aja, tapi sekarang agak pakai karena masih kadang-kadang masih harus saya tutupin karena memang silau dan. Berarti ini bisa dikatakan pemulihan cukup lama atau memang? Enggak lama. Memang kita udah terang gini, cuman kalau kena deng gini kan panas itu kayak gimana gitu loh. Itu aja sih, adaptasi aja. Masih perlu adaptasi. Iya, kan 2 minggu, belum sebulan kan. Proses penyembuhan apa lama? Ya itu kalau misalnya harusnya sebenarnya itu kan kayak sebulan gitu. Saya waktu itu itu harusnya nggak boleh make up berapa lama gitu, 3 minggu. Saya 3 hari udah make up kok. Ya, Nah itu kayak gimana tuh Kak? Ya saya pakai satu make up dulu yang saya biar nggak ngasih tahu lagi. Ya ini jangan diingak-ngak ya, maksudnya matanya. Yang penting udah bulu mata udah nempel, bedak kan di sini ya. Jadinya ya udah gitu aja. Jangan, maksudnya tidak ganti-ganti dulu supaya gak kasih tahu nanti siapa tahu kepencet terus ini apa segala macam. Ini masih hati-hati banget gitu. Tapi ada kayak sakit enggak sama sekali. Sama sekali. Hanya takut kalau serbuk make up itu nyampe ke dalam mata itu aja. Tapi sampai sekarang belum ada terjadi. Jangan. Sekarang alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Maaf ya aku mesti pergi.